Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat pagi Star Lovers. Gimana kabarnya di hari Selasa 15 April 2025? Ini menjadi satu momen pecah telur kita bersama di bulan Syawal. Kembali lagi dengan talk show kita nih Star Lovers. Dan spesial sekali, di bincang spesial kali ini kita juga sudah hadir bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Star Lovers, mungkin kalau tadi Star Lovers sudah bergabung bersama Gia udah spill sedikit ya mengenai apa sih yang akan kita obrolkan di pagi hari ini. Tapi nih Star Lovers, Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri kan punya banget keistimewaan yang diakui baik itu secara nasional ataupun internasional ya. Salah satunya adalah bidang kebudayaan. Nah, maka dari itu juga kita akan melihat juga nih media penyiaran kayak radio itu kan juga punya peran yang strategis Star Lovers dalam melestarikan dan juga mengembangkan sama menyebarluaskan nilai-nilai budaya lokal kepada masyarakat luas. Nah, kali ini kita akan juga coba mengupas Star Lovers lebih dalam lagi mengenai bagaimana konten budaya lokal itu dapat diimplementasikan secara efektif dalam media penyiaran sebagai wujud nyata dari keistimewaan DIY. Dan pagi hari ini kita bakal bahas juga seperti apa nih kira-kira ya ide nanti yang akan dikeluarkan di hari ini atau di jangka panjang sama rekomendasi bagi para pemangku kepentingan di bidang penyiaran dan juga kebudayaan. Maka dari itu kita akan tanyakan langsung kepada dua narasumber di pagi hari ini yang sudah hadir bersama Gia di studio Star FM. Sebelumnya kita akan sapa bersama dulu. Selamat pagi KPH Purbodiningrat, gimana kabarnya Kanjeng? Selamat pagi Mbak Gia, alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Gia apa kabar? Kabar baik juga nih Kanjeng. Terima kasih sekali sudah hadir bersama kami di studio Star FM dan juga bisa membersamai pagi hari Star Lovers ya para pendengar kami. Dan juga Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat ini perwakilan dari Keraton Yogyakarta di pagi hari ini Kanjeng. Dan ini juga tentunya tidak sendiri, Kanjeng Purbo ditemani juga dengan salah satu atau mungkin ketua KPID DIY gitu ya. Sudah ada Bapak Hazwan Iskandar Jaya. Selamat pagi Pak Hazwan. Selamat pagi Mbak Gia. Apa kabar Mbak Gia dan kabar Star baik Lovers dimanapun berada ya? Yes, betul sekali Pak. Gimana kabar Pak Hazwan juga di hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ini ya Pak, lumayan bahagia kita di hari ini ya Pak ya, ditemani juga dengan Kanjeng Purbo ya. Iya, saya sangat senang ya dan bangga gitu ya karena ada Kanjeng Purbo di bersama kita ya. Betul, kita juga sama merasa terhormat dan juga senang sekali bisa bersama Pak Hazwan dan juga Kanjeng Purbo pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan dengan bincang kita yang akan panjang 1 jam ke depan ini, kita juga akan ajak Star Lovers untuk bisa bergabung bersama kami. Dan buat Star Lovers juga bisa mengirimkan pertanyaannya bisa di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Mungkin kita akan ngobrol dulu dengan Kanjeng Purbo yang kayaknya langka nih untuk hadirannya juga bersama Pak Hazwan di pagi hari ini gini. Kanjeng, ini kan kita juga tahu bahwa Yogyakarta gitu atau DIY dikenal dengan kota beribu-ribu budaya gitu yang ada. Bahkan juga kita tahu kalau budaya menjadi satu hal yang sangat dinamis gitu ya, bukan yang statis gitu. Nah, kita pengen lihat juga nih kalau menurut Kanjeng sendiri melihat kebudayaan yang ada di DIY ini seperti apa di tahun 2025 saat ini nih Kanjeng? Monggo. Tentu kalau kebudayaan kita bisa kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu lengkap baik itu yang memang budaya tradisional leluhur yang memang harus kita uri-uri, kita lestarikan dan juga budaya yang terus mengalami perkembangan ataupun kemajuan khususnya seni rupa di daerah istimewa Yogyakarta itu juga sangat berkembang pesat dan menjadi kewajiban kita untuk khususnya yang kebudayaan yang asli leluhur itu harus kita kita lestarikan dan itu tentu saja keraton maupun Keraton Yogyakarta sebagai pusat dari kebudayaan tersebut memiliki peran dan tugas yang sangat besar dan tentu berkolaborasi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan pemerintah kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta dalam upaya untuk mewujudkan tetap lestarinya kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Baik, ternyata ini salah satu yang juga cukup pesat bisa kita lihat bersama adalah kebudayaan dari salah satunya seni visual tadi ya Kanjeng ya. Dan ini juga bahkan kalau misalnya Star Lovers sering banget nih main ke keraton gitu, ini juga banyak sekali ya Kanjeng pertunjukan-pertunjukannya yang mungkin bisa diakses secara langsung oleh masyarakat seperti itu. Setiap hari di Keraton Yogyakarta ada special perform dari pagi
pagi sampai siang. Setiap hari berbeda-beda. Bisa dicek di Instagramnya mereka, jadwalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu apa ya, kecuali ada hari-hari di mana keraton ada upacara adat di internal sehingga wisata itu ditutup. Namun di luar itu pun, di luar Cepuri Keraton, banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan keraton juga yang secara rutin dilaksanakan, misalnya grebek sawal, itu gunungan, itu juga bisa disaksikan oleh masyarakat. Kemudian juga saat ini keraton sangat dinamis sehingga kesenian keraton juga kita keluar dari Cepuri Keraton ya. Sekarang yang banyak itu mungkin ada Royal Orchestra, Keraton Royal Orchestra Yogyakarta Royal Orchestra. Kemudian juga tari-tarian yang memang kami ekspos keluar sebagian yang agar bisa dinikmati oleh warga masyarakat, dan itu bisa menimbulkan daya tarik bagi adik-adik kita, anak-anak kita, anak muda di Yogyakarta khususnya, Indonesia maupun nasional, internasional pun, untuk mencintai dan mengenal kemudian mencintai budaya asli daerah istimewa Yogyakarta. Baik, nah itu yang beribu-ribu tadi ya Kanjeng ya, yang sudah kita sebutkan juga, dan ini banyak metode-metode yang salah satunya menggunakan media tadi ya, untuk memperluas jangkauan, pengenalan dan juga kecintaan masyarakat yang ada seperti itu. Nah mungkin Gia beralih dulu ke Pak Hazwan nih, karena kalau Gia jadi teringat karena tadi Kanjeng Purbo sudah mention gitu atau menyebutkan salah satunya ada orkestra Royal Orchestra yang kemarin terakhir kayaknya tampil di depan stasiun Tugu nggih, Kanjeng gitu ya, itu ya, dan itu juga cukup viral di media sosial atau di media-media penyiaran lainnya. Nah, kita mau lihat nih kalau dari sisi media penyiaran gitu Pak Hazwan ya, ini kan selain penyambung lidah gitu, sebetulnya bagaimana sih seberapa penting gitu peran media penyiaran itu gitu untuk khususnya radio mungkin ya, dalam melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan lokal di DIY sendiri, Pak Hazwan? Iya, terima kasih Mbak Gia. Bahwa kita tidak bisa tidak menyaksikan lagi ya bahwa kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah inspirasi baik dari kehidupan masyarakatnya, kehidupan secara nasional bahkan di dunia internasional. Nah, kita ketahui bahwa kebudayaan itu ada yang tangible dan ada yang intangible ya. Bahkan UNESCO sudah memberikan penghargaan terhadap garis imajinernya Jogja ya, sumbu filosofinya, dan itu sudah mengglobal ya. Nah, tentu saja ini kan mestinya ditangkap oleh teman-teman kita di media dan juga publik sebagai bagian dari proses pengembangan budaya di Jogja. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait dengan media, tentu saja dari sudut pandang media, misalnya radio yang memiliki keunggulan dalam aksesibilitas gitu ya, kemudian dan juga kedekatan emosional dengan pendengarnya. Ya, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu entry point atau pintu masuk kebudayaan bisa terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dia tidak hanya menjadi sebuah tayangan, tidak hanya menjadi sebuah tontonan, tapi juga menjadi tuntunan bagi masyarakatnya, yang mana kebudayaan itu bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan sehari-hari, baik itu dari sisi etika, kemudian estetikanya, kemudian juga terkait dengan integritas kapabilitas, bahkan juga peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonominya gitu. Nah, itulah kenapa kemudian kami di KPID juga mendorong agar teman-teman media penyiaran termasuk Radio Star ini ya, untuk bisa bersama-sama dengan keraton, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat dan stakeholder yang lain untuk bisa mendorong bagaimana keistimewaan DIY dengan ragam budayanya itu bisa terimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari di masyarakat. Baik. Begitu Mbak Gia. Baik Pak Hazwan, karena memang kita juga yakini ya mungkin Kanjeng dan juga Pak Hazwan bahwa kebudayaan itu adalah keseharian kita bersama gitu, yang dibiasakan menjadi ritus dan menjadi satu hal yang dibudidaya dan berbudaya bersama gitu ya. Betul. Baik, ini juga menjadi menarik sekali karena bagaimana tadi perannya juga adanya kolaborasi dan lain sebagainya gitu. Mungkin ini karena tadi juga Kanjeng Purbo sudah menjelaskan banyak hal yang sebetulnya menjadi kekayaan baik dari keraton yang juga akhirnya bisa dikeluarkan untuk diakses banyak oleh masyarakat gitu. Ini juga jadi pertanyaan juga nih Kanjeng, seperti apa sih bentuk misalkan konten budaya lokal yang menurut Kanjeng Purbo misalkan atau juga tim keraton atau daerah istimewa Yogyakarta nih cocok untuk juga atau paling efektif disajikan melalui media penyiaran ini sendiri nih Kanjeng. Monggo Kanjeng Purbo. Kalau media penyiaran yang kita maksud di sini adalah radio seperti Star FM ini tentu sesuatu yang bisa kita nikmati dengan suara bukan dengan penglihatan. Artinya kalau budaya apa yang bisa kita ekspos menggunakan media penyiaran radio tentu mungkin kalau mungkin kalau lihat di Spotify pun sekarang banyak KHP Krido Mardowo Yogyakarta juga sudah mengupload musik-musik terkini dengan aransemen yang terbaru. Kemudian juga misalnya kita mau upload di Instagram pun cari musiknya KHP Krido Mardowo akan muncul banyak semua gending-gending musik-musik keraton Yogyakarta juga sudah banyak diupload, sudah banyak diakses dan itu merupakan salah satu upaya dari keraton Yogyakarta untuk kompatibel dengan kemajuan zaman dan itu di semua lini sosial media juga itu tersinkronis dan artinya namun radio yang seperti Star FM itu tetap penting karena kadang kalau misalnya internet down radio tetap stabil artinya walaupun Spotify dan semacam itu sudah banyak namun radio itu tetap penting karena juga lebih sampai ke seluruh pelosok karena kalau internet mungkin belum semuanya tercover dan stabilitasnya dan mungkin kalau di pelosok-pelosok pun mereka belum familiar dengan hal-hal semacam itu, kemajuan itu. Nambah juga keraton pun melakukan podcast yang sudah bisa didengarkan di Spotify juga itu dari putri-putri dalam maupun beberapa narasumber tentang semua hal-hal yang sekiranya bisa diketahui oleh warga masyarakat mengenai Keraton Yogyakarta. Oke, ternyata banyak hal ya, salah satunya tadi Pak dan juga Kanjeng bahwa bagaimana yang auditif itu juga sangat bisa diakses dan ternyata ini juga yang menarik bagaimana misalkan kenapa misalkan radio sampai saat ini juga masih tumbuh gitu karena tadi sudah sedikit dijabarkan sama Kanjeng bahwa ada kekuatan-kekuatan yang diisi oleh radio sendiri misalkan di media penyiaran yang juga masih bisa bersaing dengan media-media online lainnya yang secara streaming juga bisa diakses. Kebetulan Kanjeng Purbo dan juga Pak Hazwan kita juga sudah ada secara streaming, jadi tidak hanya audio dan juga video juga sudah bisa hadir bersama kami di starjogja.com dan juga harianjogja.com seperti itu. Mungkin Pak Hazwan bisa ditambahkan nih kalau misalnya Pak Hazwan melihat juga gitu ya dari sisi penyiarannya, sebenarnya konten-konten yang paling efektif gitu, tidak hanya dari kebudayaan yang ada di keraton atau di sekitar masyarakat kita, yang paling efektif tuh bagaimana ya Pak Hazwan kalau dari pandangan Pak Hazwan sendiri? Jadi begini, kalau kita bicara radio, kekuatan radio itu ada di mana sih sebenarnya? Ada di audionya, ada di voice-nya, di suaranya. Nah, kekuatan radio itu bukan di suara atau di voice itu ya. Sebenarnya ada di imajinasinya. Karena suara itu akan memberikan satu bentuk imajinasi yang bisa berkembang untuk menjadi sebuah kreativitas, menjadi sebuah inovasi. Nah, kalau kita mencoba agar radio bisa berperan banyak di dalam konteks misalnya menuju Indonesia emas misalnya ya, dalam konteks membangun karakter anak bangsa terutama di daerah istimewa Yogyakarta yang istimewa, maka sebenarnya peran radio itu sangat vital.
Nah, kenapa vital? Karena dia bisa memberikan tadi ini kan di sini nih Radio Star ini inspiring sound, ya. Jadi memberikan inspirasi yang lebih imajinatif. Imajinasi anak-anak itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan personalitinya masing-masing. Bayangan saya mungkin dengan bayangannya, imajinasinya Kanjeng Purbo misalnya itu bisa berbeda terhadap satu bentuk tertentu, suatu budaya tertentu gitu ya. Nah, ini kan menjadi bagian untuk membangun sebuah karakter anak bangsa yang nanti ke depan itu bisa semakin kuat, semakin tumbuh ya. Kemudian semakin bisa berkreasi menghasilkan karya-karya yang juga tidak kalah dibanding dengan dunia global gitu ya. Nah, saya kira radio harus berperan lebih ya, tidak hanya menyiarkan lagu-lagu, tidak hanya memberikan informasi-informasi sebatas yang diketahui gitu ya, tetapi juga bagaimana bersama-sama dengan stakeholder lain untuk bisa memberi ruang ekspresi bagi generasi muda untuk berimajinasi tadi. Saya kira itu yang lebih penting, Mbak. Oke, berarti imajinasi ya salah satu power yang bisa kita mainkan bersama sebagai mungkin untuk brainstorming dalam konten budaya tadi gitu. Jadi nggak kembali ke misalkan budaya-budaya yang sifatnya festif atau ritus dan lain sebagainya seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan nih Kanjeng Purbo dan juga Pak Hazwan, kita juga akan ajak dulu Star Lovers untuk bergabung bersama kami. Silakan Star Lovers bisa langsung ditanyakan saja di nomor 0818621013 atau juga bisa langsung drop your questions di Instagram kami di @starjogjafm. Dan mungkin sebelum kita break ada satu pertanyaan yang menarik juga, karena ini kan kita kemarin sudah menghadapi COVID seperti itu ya kan, Kanjeng Purbo dan juga Pak Hazwan gitu. Dan salah satunya hadirnya podcast dari Keraton kan untuk hadir di tengah-tengah tantangan COVID-19 gitu ya Kanjeng. Nah, Gi juga jadi penasaran dan juga Star Lovers jadi penasaran sebetulnya kalau menurut Kanjeng sendiri gitu ya, dengan situasi budaya yang ada di sekitar kita, terutama dengan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta gitu, sebetulnya tantangan utama yang dihadapi media penyiaran baik itu di dalam keraton atau di luar keraton tuh seperti apa nih dalam memproduksi atau menyiarkan konten budaya lokal ini, Kanjeng? Monggo Kanjeng. Ya tentu semuanya kita dimanapun itu ya kita harus selalu bisa adaptif dan relevan dengan kemajuan zaman ya. Begitu juga dengan media penyiaran ya. Ketika seperti yang tadi saya sampaikan ya, dengan banyaknya gencarnya platform-platform hiburan untuk warga masyarakat, tentu apabila misalnya Star FM tetap mungkin ini collabnya dengan juga dari media Indonesia Group ya, dengan Harian Jogja itu kan sudah menyimpulkan daerah istimewa Yogyakarta, artinya Star FM pun juga harus mengedepankan kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Ya, mungkin saya tidak mengikuti Star FM semuanya secara keseluruhan acaranya, tapi mungkin acara-acara sesi-sesi yang menggunakan bahasa Jawa mungkin juga sangat penting ya. Bahasa Jawa ketika yang mengucapkan anak muda itu tentu akan berbeda nilainya dengan yang mengundang penyiar-penyiar misalnya yang sepuh-sepuh dari RRI. Bahasa Jawa itu bagi anak muda yang mendengarkan tentu tidak akan menarik ya. Tapi ketika penyiar seusia Mbak misalnya mengucap dengan bahasa Jawa itu tentu akan didengar berbeda oleh anak muda, dan mereka ternyata anak muda nggak bahasa Jawa ya keren-keren aja gitu. Artinya tidak malu gitu ya. Nah, itu juga sangat penting. Artinya kita memang harus adaptif dalam segala hal. Oke. Itu salah satu tantangannya bagaimana beradaptasi tadi ya, selain berimajinasi gitu Pak Hazwan dan juga Kanjeng Purbo, karena memang berimajinasi itu kayak kelihatan hal sepele tapi itu berat sekali ternyata untuk dilakukan, apalagi mengadaptasi sesuatu. Karena memang saya setuju juga dengan Kanjeng Purbo, bagaimana misalkan ada sesuatu pendekatan yang berbeda di saat sesama atau teman sesirkel gitu ya Kanjeng ya, untuk bisa melestarikan atau memperpanjang lidah satu pengetahuan dan kebudayaan, itu juga tanggapannya akan
lain dengan masyarakat luas. Oke, kalau mungkin dari Pak Hazwan sendiri melihat bagaimana nih tantangan yang ada di media penyiaran, karena kita lihat sendiri ya Pak, pasang surutnya juga seperti ini gitu di saat ini. Bagaimana Pak Hazwan? Ada beberapa tantangan ya yang dihadapi ya, terkait juga dengan sumber daya misalnya ya, juga untuk memproduksi satu program yang berkualitas juga butuh finansial itu ya, juga sumber daya manusianya. Tadi kalau Kanjeng mengatakan bahwa misalnya penyiar dengan berbahasa Jawa misalnya ya, sebenarnya di regulasinya sudah ada Kanjeng ya, tetapi memang SDM kita kan juga ini yang kadang-kadang juga terbatas. Bagaimana mereka, nah barangkali nanti Kanjeng bisa mendorong nih, langsung didorong ya Pak ya, langsung mendorong bagaimana penyiar radio kita latih misalnya untuk berbahasa Jawa secara baik dan benar dari versi Jawanya gitu ya. Nah itu barangkali yang bisa kita arrange bersama-sama nantinya ke depan. Nah barangkali Kanjeng Purbo memahami ya bahwa teman-teman kita baik di TV lokal, di radio terutama ya, kita kan punya radio tidak hanya radio swasta saja, Kanjeng kan juga ada radio komunitas yang itu juga sangat dekat ya dengan pendengarnya, masyarakatnya. Nah kalau kita ingin mengimplementasikan misalnya salah satu keistimewaan Jogja dengan berbahasa Jawa yang baik dan benar itu ya, di situ kita bisa mendorong bagaimana proses pembahasaan itu menjadi bagian dari nanti kami di KPID juga untuk mendorong itu kan. Terima kasih ini sudah diingatkan ya. Oke, berarti tantangan salah satunya yang mungkin nanti bisa jadi pendorong atau motivasi berkolaborasi gitu ya. Itu adalah satu finansial dan SDM juga yang mungkin menjadi satu hal yang kita sadari menjadi tantangan besar juga ya Kanjeng dan juga Pak Hazwan, yang masih akan kita bahas lagi. Namun nampaknya kita akan break sejenak Kanjeng Purbo dan juga Pak Hazwan, dan kita juga masih menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita rangkum terlebih dahulu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Star Lovers yang sudah hadir. Kami masih akan menemani Star Lovers dengan perbincangan tentang tadi konten budaya lokal yang tentunya juga bagaimana nih di situasi penyiaran untuk masa saat ini atau juga di masa yang akan datang. Star Lovers, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Star Lovers, masih di Bincang Spesial di hari Selasa 15 April 2025. Kita juga masih bersama dengan KPH Purbodiningrat, ya, masih bersama kami juga, bersama Pak Hazwan yang juga menjadi perwakilan dari KPI DDIY. Dan tentunya ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga terima kasih banyak, kami rangkum di 0818621013. Dan tentunya masih banyak hal yang perlu kita kupas bersama nih. Ini makin seru ya nampaknya untuk berbicara bagaimana di media penyiaran tadi yang sangat fokus powernya di salah satunya adalah imajinasi gitu, dengan segala tantangan yang ada yang akan kita imajinasikan bersama juga nih Star Lovers, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kita langsung saja serahkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab bersama Kanjeng Purbo dan juga Pak Hazwan. Ini mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari Pak Revianto nih, Kanjeng Purbo dan juga Pak Hazwan. Ini ada pertanyaan, kalau dari pantauan baik itu dari Keraton Yogyakarta atau juga dari KPID, apakah konten radio anak muda sudah ada yang berbahasa Jawanya? Mungkin dari Pak Hazwan terlebih dahulu. Silakan. Jadi secara regulasi sebenarnya kita tidak spesifik ke bahasa Jawanya ya kalau di regulasinya, yaitu 10 untuk radio itu 60% itu adalah konten lokal. Ya, jadi termasuk budaya di dalamnya, tentang Pancasila dan lain-lain. Kita sudah punya perdanya ya. Nah kemudian untuk radio itu 10% ya dari total siaran program siaran mereka. Itu untuk televisi ya, untuk televisi 10% ya dari total program siaran mereka. Nah radio kan 60%, lebih porsinya lebih besar karena memang sifatnya lokalitas gitu ya. Nah salah satu yang menjadi titik poinnya adalah bagaimana bahasa Jawa itu menjadi satu bagian ya dari konten lokal yang harusnya bisa dikembangkan ya bersama-sama, atau kalau tadi dilestarikan tapi juga
Kanjeng tadi mengatakan bahwa anak muda harus juga gitu ya dengan stylenya gitu ya, dengan gaya mereka sendiri gitu ya, agar tetap melekat gitu ya bahasa Jawanya. Nah, secara regulasi tadi sudah saya katakan bahwa dari 60% itu memang baik misalnya membaca berita misalnya atau menyampaikan informasi terkait apa yang terjadi di masyarakat DIY gitu ya, itu juga bisa menggunakan bahasa Jawa. Gitu Mbak. Baik. Jadi ternyata kalau porsinya lebih banyak di radio tadi ya, dengan intensitas atau skalanya yang tadi lokalitas itu ya. Oke, mungkin kalau dari Kanjeng Purwo, apakah ada pantauannya nih selain tadi misalkan RRI gitu ya? Ada lagi nggak nih Kanjeng, kalau tahu mungkin bagaimana juga keterlibatan anak muda di keraton sendiri untuk tadi ya menjadi hal misalkan penyambung lidah atau memperluas bagaimana pelestarian dalam hal ini misalkan bahasa Jawa gitu Kanjeng, monggo. Mohon maaf ya, kalau saya tuh bukan pendengar radio. Jadi kalau pantauan memang saya susah memantau ya. Tapi kalau karena untuk mendengarkan musik saya lebih banyak di Spotify. Ini iklan ya jadinya. Maaf. Kemudian kalau informasi-informasi terupdate juga mungkin kalau saya di mobil itu mungkin baru radio tapi kalau enggak juga cuman berapa menit juga kan di dalam mobil kalau di dalam kota, karena kalau keluar kota pun juga udah sinyalnya udah berubah. Tapi memang ada beberapa radio lain ya selain Star FM, selain RRI yang saya juga pernah mendengar itu masih ada sandiwara bahasa Jawa kayak gitu tuh masih ada ya. Namun sebetulnya selain dalam bentuk penyiaran, kalau yang saya tahu ya banyak seniman-seniman musik daerah istimewa Yogyakarta banyak meng-create lagu-lagu baru, ada yang rap, hip hop dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa-bahasa Jawa. Dan mereka rootnya tuh kayaknya lebih, kalau dengan bahasa Jawa mungkin mentok kalau misalnya rap hip hop itu kan lebih medoknya jadi lebih kental, bisa keluar gitu ya, bisa keluar ya. Kalau ketika bahasa Indonesia kan kayaknya datar-datar aja itu kan kayak mungkin genre musik itu kalau di Amerika itu memang teman-teman orang kulit hitam ya, artinya ketika di Jogja yang memang juga medok ya mungkin medoknya sana ya. Ketika dengan Yogyakarta ya dengan bahasa Jawa, dengan kosakata Jawa justru itu akan beatnya itu muncul ya. Ketika dengan bahasa Indonesia beatnya nggak muncul. Nah itu salah satu kelebihan dari bahasa Jawa, sehingga makanya kalau teman-teman mendengarkan banyak lagu-lagu hip hop saat ini Bang Baru pasca Mas Marzuki itu sekarang juga banyak grup-grup hip hop baru yang menggunakan bahasa Jawa. Ya artinya sebetulnya bagaimana kita harus tetap bangga dengan bahasa Jawa ya. Teman-teman generasi muda juga jangan pernah merasa malu apapun dianggap ketinggalan zaman ketika menggunakan bahasa Jawa, di mana di era semuanya serba internasional ya, sekolah sudah internasional, apapun dari TK, SD, playgroup itu sudah internasional. Namun jangan pernah meninggalkan bahasa Jawa ya. Yang peraturan yang dari pusat pun juga sudah diturunkan dalam Perda, artinya memang artinya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pun juga sangat concern tentang hal ini. Dan saya yakin saya pernah menjadi bagian dari pemerintahan DIY tidak hanya sekedar Perda, namun di sisi anggaran juga tentu mereka juga sudah menyiapkan tentang bagaimana para pelaku-pelakunya nih, pelaku radio ataupun apapun bisa mendesain satu kegiatan yang kemudian nanti dimintakan support kepada pemerintah DIY.
Oke, baik. Ini menarik sekali juga nih karena tadi Kanjeng Purbo sudah mention bagaimana bentuk budaya lainnya dalam bentuk musik hip hop yang berbahasa Jawa gitu. Yang ini juga cukup kental karena cukup ramai ya dalam komunitasnya juga, komunitas lokal juga banyak sekali yang terus diregenerasi seperti itu ya Kanjeng ya. Dan ini juga yang sering juga bahkan ada festivalnya dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi satu bentuk imajinasi tadi yang salah satunya bisa digait juga dengan media penyiaran radio karena tadi ya Pak, salah satunya selain imajinasi suara juga menjadi power, nggak hanya dibentuk bagaimana penyiarnya membicarakan itu dengan bahasa Jawa, tapi juga lagu-lagu pilihannya yang juga mungkin bisa kita sambung lidahkan gitu ke telinga-telinga pendengar lainnya. Ini menarik sekali, terima kasih Kanjeng sudah dibahas tentang tadi bagaimana kalau hip hop di Jogja sendiri gitu punya karakteristik yang cukup dekat dengan teman-teman Afro-American gitu ya, yang juga punya dialek sendiri, punya intonasinya sendiri yang ternyata lebih kena ke hati masyarakat. Pak Azwan, ini juga ada pertanyaan lain Kanjeng Purbo yang juga perlu kita bahas. Tadi Mas Wiki di Wiro Brajan untuk peraturan sudah dibahas juga ya, ada di Perda yang radio sendiri kurang lebih 60% gitu ya untuk kontennya. Tidak hanya dalam bahasa Jawa tapi budaya-budaya lain yang bisa dihimpun baik mungkin dari bentuk iklan seperti itu juga ya Pak Hazwan ya. Atau bisa beragam lagi apalagi nih selain misalkan tadi. Kalau kita bicara tentang konten lokal di Perda itu mulai dari misalnya terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu ya. Kemudian juga dari sisi pendidikan dan kebudayaan, juga sampai kepada bencana sebenarnya. Ya, nah bagaimana bencana ini kan dari sisi pembudayaan untuk bisa lebih antisipatif misalnya ya, kemudian bisa mitigasi bencana itu kan budaya lokal kita kan sangat kental tuh sebenarnya dengan dengan alam kita ya. Bagaimana masyarakat itu tadi beradaptasi dengan situasi dan kondisi di mana alam itu juga memberikan kontribusi gitu ya. Nah, saya kira kita lebih ke bagaimana mendorong teman-teman radio terutama untuk bisa tadi ya konten lokal itu atau budaya lokal bisa terimplementasikan tidak hanya menjadi tontonan tapi juga menjadi satu gerakan budaya bersama gitu ya, agar itu digunakan menjadi inspirasi dan terinternalisasi di masing-masing pribadi ya, terutama untuk kalangan generasi muda dan itu menjadi keunggulan SDM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang tidak ada di tempat lainnya. Tidak ada di tempat dan juga Kanjeng ya. Apalagi dengan keistimewaan yang ada tadi. Kan gitu. Itu juga ada pendidikan kejogjaan, khas kejogjaan ya Kanjeng ya. Nah itu juga bagian dari upaya agar. Nah sebenarnya teman-teman media ini juga bisa mendorong ke arah sana. Bagaimana pendidikan, kebudayaan itu bisa tumbuh dan berkembang. Baik, ini ternyata banyak sekali, tidak hanya tadi di sisi-sisi budaya keseharian atau hiburan gitu, tapi juga tadi ke pendidikan dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali bisa menyusup sampai ke tulang gitu Pak Hasan dan juga Kanjeng Purbo ya. Yang ini juga perlu kita bahas lagi, mungkin tidak hanya tulangnya loh. Sampai mana tuh? Sumsumnya gitu. Lebih dalam lagi. Justru itu yang juga ini ya, penyerapan nutrisinya di situ gitu. Baik, ini juga mungkin masih banyak hal nanti yang kita akan bahas sedikit juga karena sudah bahas juga tentang tadi pendidikan Jogja seperti apa sebagai budaya gitu. Itu nanti mungkin bisa kita tanyakan juga bersama Kanjeng Purbo seperti apa. Tadi akan kita break dulu sejenak lagi karena kita juga masih menunggu ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi nih Star Lovers ya, biar kita juga lebih asik lagi, lebih dalam lagi. Jadi kami persilahkan Star Lovers untuk bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 0818621013. Kamu sadar gak sih, sekarang tayangan sinetron banyak yang tidak pas, malah ada yang lebay deh. Emang iya? Iya tahu, kadang ada adegan yang berlebihan dan tidak pantas untuk ditonton oleh semua umur. Wah, bener juga, harus dilaporin tuh. Hah? Serius? Lapor kemana? Ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID-DIY. Mereka siap nih menerima pengaduan dari masyarakat kalau ada tayangan televisi dan siaran radio yang menyalahi aturan. Jika menemukan pelanggaran dalam tayangan televisi dan siaran radio, jangan diam saja. Laporkan ke KPID-DIY lewat berbagai saluran yang tersedia. KPID akan mengevaluasi isi siaran, melakukan klarifikasi ke lembaga penyiaran, dan membahasnya dalam rapat pleno KPID. Sanksi atas pelanggaran bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, bahkan pemberhentian tayangan, hingga usulan pembatalan izin penyiaran dan tindak pidana. Laporkan segera lewat telepon di 0274 371444 atau WhatsApp 0812 2789 44
4444. Bisa juga kirim email ke kpiddiy@gmail.com atau cek websitenya di kpid.jogjaprof.go.id. Mari wujudkan penyiaran yang sehat, berbudaya, dan bermutu. Sudah baca yang ini belum? Kukira orangnya baik, tapi ternyata main proyek juga. Loh, kok beda beritanya dengan yang kubaca? Punyamu hoax tuh, berita abal-abal kok dipercaya. Punyamu tuh berita yang dibuzzerin. Hati-hati loh, sekali buka konten yang gak jelas, nanti info sejenis bakal muncul terus di timelinemu. Makanya kalau cari berita itu ke media arus utama, karena kontennya akurat, balance, dan clarity. Pastikan juga medianya sudah terverifikasi Dewan Pers. Di Jogja ada? Ada dong, dengerin aja 101,3 Star FM. Lagu bagus sepanjang hari ada di sini. Star FM. Atau kunjungi websitenya starjogja.com. Mau informasi apa? Politik, sosial ekonomi, atau berita lokal? Ada. Semua disajikan dengan berimbang, objektif, dan dengan narasumber terpercaya. No hoax. Wah, itu sih radio favoritku. Lagu bagusnya itu loh, hadir sepanjang hari. Untuk di Jogja, cukup satu channel untuk berita terpercaya dan musik terbaik. Jangan biarkan hoax dan disinformasi mengancammu. Pilih media arus utama yang terus menghadirkan sajian berita bertanggung jawab, produk jurnalisme profesional, dan menaati kode etik jurnalistik. Awas, disinformasi dan misinformasi kini jadi ancaman kita. Pesan ini dipersembahkan oleh Forum Pemret Indonesia berkolaborasi dengan Radio Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Kamu sadar gak sih? Sekarang tayangan sinetron banyak yang tidak pas. Malah ada yang lebay deh. Emang iya? Iya tahu, kadang ada adegan yang berlebihan dan tidak pantas untuk ditonton oleh semua umur. Wah, bener juga. Harus dilaporin tuh. Hah? Serius? Lapor kemana? Ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID DIY. Mereka siap nih menerima pengaduan dari masyarakat kalau ada tayangan televisi dan siaran radio yang menyalahi aturan. Jika menemukan pelanggaran dalam tayangan televisi dan siaran radio, jangan diam saja. Laporkan ke KPID DIY lewat berbagai saluran yang tersedia. KPID akan mengevaluasi isi siaran, melakukan klarifikasi ke lembaga penyiaran, dan membahasnya dalam rapat pleno KPID. Sanksi atas pelanggaran bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, bahkan pemberhentian tayangan, hingga usulan pembatalan izin penyiaran dan tindak pidana. Laporkan segera lewat telepon di 0274 371444 atau WhatsApp 0812 2789 4444. Bisa juga kirim email ke kpiddiy@gmail.com atau cek websitenya di kpid.jogjaprof.go.id. Mari wujudkan penyiaran yang sehat, berbudaya, dan bermutu. Dengarkan kami di www.starjogja.com, harianjogja.com, dan jogjastreamers.com. Bincang spesial masih menemani Anda, Lovers di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kita juga masih ditemani dengan KPH Purbodiningrat dan juga Pak Hazwan yang nampaknya makin tergelitik untuk membahas banyak hal lagi. Dan ini juga banyak Star Lovers yang akhirnya juga bergabung lagi bersama kami sekali lagi di 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Tapi mungkin ini pertanyaan saja langsung Kanjeng ya, karena kita tinggal tidak terasa ya Pak Hazwan, waktu terus berputar. Ini juga berkaitan dengan mungkin kenangan
pengalaman masa lalu antara Star FM Haria Jogja dan juga Kanjeng Purbo sendiri ini. Kita juga mendapatkan satu keistimewaan gitu, bagaimana dukungan dari Keraton Yogyakarta dan juga pemerintah dari DIY sendiri. Salah satunya kan tempat ya tadi sebagai bagaimana kita bisa menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang budaya-budaya yang ada gitu. Tapi kalau keistimewaan sendiri nih, keistimewaan DIY entah itu Danais dan lain sebagainya, Kanjeng melihat dukungannya kepada media penyiaran tuh seperti apa sih bentuk-bentuknya gitu, selain tadi konten-kontennya mungkin atau juga dukungan secara gedung dan lain sebagainya, ada dukungan bentuk lain nggak nih? Ini pertanyaan dari Star Lovers juga. Monggo Kanjeng. Yeah. Kalau ngomongin dana keistimewaan dana keistimewaan karena kebudayaan sebagai salah satu objek yang disiarkan di kebudayaan merupakan salah satu poin yang ada dalam undang-undang keistimewaan. Dari 5 poin salah satunya adalah yang menjadi concern utama adalah kebudayaan. Dan ketika saya masih di pemerintahan DIY kemarin, bagian dari pemerintahan DIY waktu itu juga dinas kebudayaan maupun dinas pariwisata ketika mereka memberikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan, mereka juga memberikan salah satunya SOP bahwasanya harus didokumentasikan dengan video yang nantinya kemudian itu menjadi salah satu materi untuk dipublikasikan baik di YouTube ataupun di televisi ataupun radio televisi dan YouTube yang saya tahu radio saya belum pernah mendengar. Yang artinya itu salah satu bentuk wujud dukungan dana keistimewaan terhadap dunia penyiaran juga. Kemudian itu secara fisik pun Keraton Yogyakarta juga banyak menggunakan memberikan fasilitasi aset-asetnya untuk kegiatan-kegiatan media maupun kebudayaan penyiaran contohnya Star FM ini kebetulan ini juga bagian dari aset keraton yang kemudian digunakan untuk ada di kompleks ini ada Harian Jogja maupun ada Star FM juga artinya itu salah satu bentuk dukungan dari Keraton Yogyakarta terhadap dunia penyiaran baik itu cetak maupun suara dan banyak sebenarnya hal-hal seperti ini yang belum diketahui masyarakat YTTA aja yang tahu aja nih guys kata kita. Iya ini makanya dikasih tahu lagi ya sama Kanjeng ya gitu. Ternyata apa dukungan keraton mana saja keraton orang Jawa kalau nggak ditanya nggak usah ngomong gitu. Ora ilok gitu. Nggak perlu menyampaikan hal-hal yang semacam itu dia. Karena kebetulan ada keterikatan lain ya Kanjeng ternyata bersama Star FM di Harian Jogja, karena kita juga dulu menjadi suara radio istana juga gitu kan, yang mungkin kalau AMI masih ada di Purwokerto dan saat ini juga kita menjadi bentuk lain gitu yang juga berjuangnya di sisi lainnya seperti itu untuk mengisi 60% tadi nih kalau kata Pak Hazwan gitu ya. Baik, mungkin ini ke pertanyaan lain ya, ini juga mungkin ke Pak Hazwan terlebih dahulu ya. Pak Hazwan ini ada yang sedikit bernostalgia nih Pak Hazwan dengan situasi di tahun 90-an. Ketahuan ya angkatan tua gitu. Katanya Pak, saya harusnya di Jakal, terinspirasi di tahun 90-an itu kan di televisi ada berita di TVRI yang disiarkan gitu di setiap jam 7 malam seperti itu. Bahkan juga TV swasta lainnya. Nah, kalau boleh mengusulkan Pak katanya gitu. Mungkin Kanjeng juga kalau gimana di DIY ada konten lokal terutama konten edukasi gitu yang disiarkan serentak di radio seluruh DIY di hari tertentu atau di jam tertentu. Mangga Pak Haswan. Wah, ini luar biasa ini. Memang kalau dulu ya di TVRI itu kan dirilai ya oleh TV-TV lain ya. Nah, sehingga masyarakat itu betul-betul bisa fokus fokus pada satu momen gitu ya, satu peristiwa, satu momen informasi gitu ya, atau kebudayaan tertentu. Sekarang siaran bersama pun
sepak bola sudah nggak bisa lagi bersama-sama gitu ya. Berbayar. Nah itu jadi agak repot ya kalau sudah bicara terkait dengan bisnis gitu ya. Oke, nah sebenarnya bisa didorong misalnya ada satu program kalau dulu sudah juga ada semacam sandiwara radio ya, apakah itu misteri Gunung Merapi, butir-butir pasir di laut misalnya ya, yang itu juga bisa disiarkan bersama-sama. Jadi masyarakat misalnya diberi satu program. Yang mungkin itu bisa didorong oleh pemerintah daerah ya, Kanjeng ya. Misalnya bikin satu program yang bisa disiarkan secara bersama-sama dan itu bisa diakses oleh publik ya dalam satu waktu tertentu gitu ya. Dan kalau itu misalnya berserial misalnya, kita dulu kan sangat menanti-nantikan ya kelanjutannya bagaimana nih gitu ya. Bisa juga misalnya drama radio itu ketoprak gitu ya, ketoprak sayembara ketoprak misalnya ya, kita hidupkan lagi itu bisa itu sebenarnya, karena di sana nanti akan muncul nilai-nilai yang bisa diusung dari budaya lokal kita ya, dari budaya baik dari keraton, paku alaman maupun dari budaya masyarakat yang itu bisa menyentuh publik gitu ya, dan bisa menjadi inspirasi dan imajinasi yang baik ya bagi generasi muda kita sekarang. Mungkin di desain yang lebih kreatif, yang lebih kekinian, yang lebih membumi untuk generasi Gen Z misalnya ya, generasi milenial dan seterusnya. Saya kira ini bisa kita nanti kita sampaikan lah ya kepada pihak yang berwenang gitu ya. Kalau keraton bisa memulai ini wah biasa. Monggo Kanjeng. Gimana nih Kanjeng, kalau misalkan ini bisa nggak kira-kira untuk direalisasikan di DIY sendiri nih Kanjeng? Yang mana nih tadi? Yang tadi misalkan ada konten misalkan satu program yang bersama di waktu tertentu gitu. Bisa aja nih, tapi biasanya yang saat ini yang sedang dilakukan, yang biasanya dirilai misalnya kalau ngarso dalam memberikan ucapan atau apa aja itu baru dirilai ke semua Sopa Aruh itu ya, Sopa Aruh kayak gitu baru dirilai semua bersama-sama ya. Namun itu sangat normatif ya. Artinya kalau yang hiburan mungkin memang harus kita desain terlebih dahulu bersama teman-teman budayawan dan juga dinas terkait dan kalau yang disampaikan Mas Haswan tadi bagaimana keraton bisa relate dengan budaya saat ini pun waktu itu Notonegoro, Dimas Notonegoro waktu itu juga bikin Royal Orchestra. Collabnya yang di Magangan tuh sama cosplay Jepang tuh kalau mungkin nontonnya itu artinya itu agar teman adik-adik Gen Z saat ini yang mungkin tergila-gila dengan cosplay itu ternyata dikolab dengan budaya lokal, budaya Yogyakarta juga ternyata oke juga kan, artinya mereka menimbulkan ketertarikan mereka untuk terhadap budaya keraton Yogyakarta dan tidak meninggalkan. Ini mungkin sekalian nih mumpung masih bersama Kanjeng Purbo ya, mungkin harapannya apa sih Kanjeng melihat situasi budaya lokal yang bisa dikenal dan juga disayang lebih luas oleh masyarakat? Mungkin apa nih yang ingin disampaikan oleh Kanjeng Purbo kepada tim media penyiaran dan juga masyarakat luas untuk untuk menjadi memperpanjang pengetahuan dan juga marwah budaya lokal ini sendiri? Monggo Kanjeng. Harapan saya tentu kepada teman-teman di dunia penyiaran khususnya Star FM ya, monggo tetap memproduksi konten-konten yang kualitasnya bagus ya, dengan tidak meninggalkan budaya lokal dan dengan tidak meninggalkan budaya lokal itu justru akan menimbulkan ketertarikan masyarakat lokal untuk mendengarkan Star FM, di mana saat ini juga kalau kita mendengarkan radio FM kan juga banyak stasiun-stasiun yang dari Jakarta dari itu ya yang online ke semuanya, artinya itu juga
sedikit banyak mengurangi ceruk dari radio-radio lokal. Namun dengan konten lokal, kekuatan budaya lokal, justru nanti masyarakat Yogyakarta lebih tertarik untuk mendengarkan radio lokal seperti Star FM dibandingkan radio-radio yang tidak berpusat di Yogyakarta, di mana mereka biasanya tidak ada konten lokal ke daerahnya sama sekali. Oke, baik. Mungkin terima kasih Kanjeng Purbo, bisa dilanjut sedikit mungkin dari Pak Hazwan bagaimana ini, karena ternyata sudah jam 10 gitu ya Pak. Monggo Pak. Ya, ini closing saja ya, bahwa media penyiaran itu sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk menjadi filternya ya, dan kurator bagi konten lokal yang bisa kita usung bersama-sama. Dan juga kita bisa memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga di tengah gempuran informasi dari luar dan juga dari berbagai platform yang ada gitu ya. Tetap radio tetap menjadi inspirasi, tetap menjadi sumber imajinasi bagi masyarakat DIY. Baik, terima kasih banyak. Amin, semoga kita juga bisa terus memperjuangkan bersama sebagai tadi filter dan kurator bersama atau kolaborator sekaligus ya Pak, dan juga Kanjeng Purbo. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Starlovers yang sudah bergabung bersama kami di nomor 0818621013. Kami ucapkan juga terima kasih banyak Kanjeng Purbo atas kehadirannya dan cerita-ceritanya tadi ya, bagi YTTA tadi atau mungkin juga untuk kita semua di Starlovers. Dan mungkin di lain kesempatan kita juga semoga bisa mengupas kembali bagaimana situasi penyiaran dan juga hal-hal lain dukungan dari Keraton Yogyakarta dan juga dari dukungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kami akhiri, terima kasih banyak Kanjeng dan juga Pak Hazwan. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang. Juga Starlovers, terima kasih banyak. Stay happy, healthy, and wealthy. Gia pamit undur diri dan sampai jumpa.